Jangan karena keteledoran Anda pada pinjol akhirnya menghancurkan masa depan. Inilah pelajaran yang berharga terhadap apa yang terjadi pada salah satu admin di perusahaan perbankan atau kredit di BUMN ya, yang akhirnya dia kemudian terpidana karena kasus menilap ya, kurang lebih 3,5 M ya, untuk dia habiskan untuk menyelesaikan masalah pinjol. Dan apa yang terjadi akhirnya? Sekarang dia harus ditangkap polisi, kemudian hilang pekerjaannya, dan tentu masa depan pekerjaannya juga sudah habis, dan dia harus berada di jeruji penjara. Dan tentu dengan denda dan tanggung jawab yang harus dia habiskan. Nah, hal ini penting untuk saya kontenkan pada sore hari ini karena mengingat ini akan menjadi bagian dari pelajaran buat teman-teman yang nonton video saya ini, supaya berhati-hati, jangan sampai takut ya, takut gara-gara ancaman ataupun apa saja yang disampaikan oleh orang-orang mengenai pinjol dan segala macam yang pada akhirnya harus merugikan jiwanya seperti itu. Jadi teman-teman penikmat channel Ilmu Official, tema ini akan saya bahas dan tentu dengan analisis dan bagaimana kalau ini terjadi pada kalian dan solusi apa yang harus dilakukan dalam sikapnya, dalam prosesnya seperti apa, ini akan saya jelaskan. Sebelum itu, seperti biasa saya ingin mengenalkan diri, terutama yang baru datang dan masuk di channel Ilmu Official ya. Jadi saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official, dan ke depan tentu tema-tema yang sering saya kontenkan adalah mengenai keuangan, mengenai pinjaman online, kredit usaha rakyat, tentu juga solusi usaha untuk UMKM untuk bisa keluar dari jeratan pinjol dan permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Nah, ini terjadi di Bali ya. Jadi ada salah satu karyawan yang posisinya itu sebagai admin. Kemudian dia melakukan modus membuatkan ATM untuk nasabah, yang kemudian dengan ATM itu dia mentransferkan uang-uang yang ada di perusahaan itu ke ATM itu, dan kemudian dari ATM itu dia transfer ke rekening sendiri untuk bayar pinjol ataupun mungkin memenuhi kebutuhannya. Nah, mengapa itu dilakukan? Sebetulnya kalau kita lihat secara psikologis ya, analisis sederhana lah menurut saya, orang ini baik sebetulnya, tapi harus terpaksa berbuat jahat karena tertekan. Jadi dia ibarat dia akan bisa menyelesaikan, mungkin ya spekulasi lah, dia mau ngambil dulu kemudian akan bayarkan lah dari uang tadi itu, mungkin seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi karena nilainya terlalu besar ya kan, sementara penghasilannya juga nggak seberapa, gajinya nggak seberapa, sementara ada laporan dari nasabah yang mau ngambil uangnya kok bisa hilang gitu kan, uang saya kok bisa hilang, akhirnya meledaklah laporan-laporan itu, dan pada akhirnya dilakukan sebuah audit dan ditemukannya kasus ini. Jadi saya sebagai pengisi channel dan sebagai manusia tentu melihat ini, oke lah, tetap kita lakukan itu sebagai sebuah proses pidana, tetapi di sisi lain saya berpikirnya begini, semoga kedepannya orang ini akan bisa keluar dan bisa menyelesaikan lagi, bisa dengan adanya kasus ini hikmahnya dia nanti keluar bisa bisa lebih baik lagi seperti itu. Karena apapun yang terjadi pada kita, apapun yang sudah datang pada diri kita, baik itu sebagai sebuah ujian maupun sebagai sebuah musibah, barangkali itu adalah hikmahnya bisa banyak kita ambil seperti itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari sisi ini ada 3 dampak ya. Dampaknya ada 3 sebab menurut saya. Yang pertama, sebab kenapa dia harus melakukan itu karena gaya hidup yang konsumtif. Artinya dia mengedepankan gaya hidupnya, gengsinya, uangnya nggak seberapa tapi pengennya hidup enak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kurang, sementara ada banyak tawaran-tawaran pinjol,
hutang pinjol diambil. Kemudian setelah itu dia nggak kuat bayar, takut dengan ancaman debt collector dan segala macam, akhirnya dia harus melakukan hal ini. Dan padahal kalau kita lihat kasus ini sebetulnya terjadi juga kepada salah satu anggota grup saya yang tidak perlu saya sebut nama. Dan mungkin kalau dia nonton ini dia akan tahu. Dia juga bekerja sampai hari ini pada sebuah perusahaan besar BUMN ya, perbankan. Dan dia kena pinjol dan nggak kecil nilainya ya. Tetapi alhamdulillah mungkin ini berkah dari takdirnya baiknya dia ya. Hanya setelah menonton channel Ilmu Official, kemudian dia cerita ke saya, dan kemudian saya sampaikan dengan dua perspektif tentunya. Perspektif bagaimana saya berikan dia edukasi tentang bagaimana cara keluar dari sebuah masalah yang ada di pikirannya. Artinya jangan sampai overthinking ya. Jadi apa yang tidak bisa dikendalikan oleh pikirannya itu nggak usah dipikir gitu. Ibarat kalau kita lihat sekarang ada mendung misalnya, atau ada hujan turun, kita kan nggak bisa mengendalikan hujan untuk tidak turun, ya kan? Meskipun pawang pun kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari dari hujan turun itu, baik dengan payung, jas hujan, segala macam. Artinya kita lakukan sesuai kendali yang bisa kita kontrol kayak gitu. Satu yang nggak bisa kita kendalikan, di luar pikiran, di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita biarkan saja, gitu. Sama persis dengan pinjol. Kalau kita nggak bisa bayar pada satu jatuh tempo misalnya, ya jangan kamu maksa untuk pinjam lagi untuk bayar pinjaman. Karena begitu jenengan atau kita ya bayar pinjol dengan pinjol lagi atau dengan pinjaman kepada orang lain, yaitu akan menambah sebuah masalah baru, bukan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi itu. Kemudian jelas kita hidup dalam sebuah negara yang hukum tuh hadir gitu loh. Negara itu kan hadir dalam rangka menjamin keamanan kita. Ya bagaimana kita bisa sejahtera, bagaimana kita bisa hidup dengan pendidikan yang bagus, bagaimana kita bisa hidup nyaman kan gitu. Karena itu kemudian dipinjol pun ada legal, ada ilegal. Pinjol legal itu ya ada hukumnya, ada prosedurnya, ada mekanismenya kayak gitu. Siapa yang akan menindak dalam hal ini ya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kemudian dalam OJK ini kemudian dia membentuk lagi yang namanya komunitas AFPI atau menjumlahnya AFPI kan, asosiasi itu. Asosiasi Fintech Pengusaha Indonesia kan misalnya. Yang kemudian orang-orang ini, orang-orang direktur-direktur itu mengumpul, kemudian bikin sebuah sertifikasi penagihan misalnya, bikin sebuah aturan-aturan, rule dan segala macam. Nah, itu semua ya dalam rangka melindungi konsumen. Artinya kita itu punya hak dan kewajiban yang harus kita pegang. Contoh misalnya, saat jenengan semua atau kita semua dalam posisi gagal bayar, dalam posisi gak bisa bayar utang, terpaksa harus gagal bayar, ya sudah gagal bayar aja. Bahwa resikonya nanti ada penagihan, pasti ada. Tapi kan tidak boleh penagihan itu intimidatif, tidak boleh itu penagihan itu memaksa, merampas, gak boleh. Kenapa? Karena itu kalau itu terjadi dihukum pidana. Itu harus kita pegang gitu loh. Bahwa kita tiap hari ditelepon, mereka melanggar dan segala macam. Sudah biarkan, gak usah kita pikirkan. Nah itu yang harus saya kampanyekan terus supaya kalian semua yang nonton ini bisa terbuka pikirannya, nggak takut lagi kayak gitu. Karena itu buat kalian bisa masuk ke grup saluran saya. Saya punya saluran WA di situ. Di situ kamu bisa sharing bareng-bareng. Ada saluran grup di situ. Satu sama lain. Bukan dalam rangka ngajak orang untuk kampanye gagal bayar. Tentu salah. Saya juga tidak setuju dengan kampanye gagal bayar. Tapi yang saya lihat bahwa gagal bayar itu adalah satu peristiwa yang terjadi karena keterpaksaan gitu. Bukan karena sesuatu yang disengaja. Ya, itu yang sering saya lakukan teman-teman. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian ketika kita berada pada posisi yang terjadi seperti kasus yang ada di Bali itu. Yaitu solusinya hanya pada sisi gagal bayar, mulailah hidup dengan hemat, mulailah untuk menekan keinginan,
cukup pada kebutuhan, mulailah untuk bekerja semangat lagi. Kalau nggak disiplin, lebih disiplin lagi. Kalau kerjanya santai, lebih bersemangat lagi. Kalau ibadahnya bolong-bolong, disemangat lagi. Biasanya jarang sholat lagi. Semua harus kita lakukan sesuai keyakinannya kayak gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan sampai pinjol merampas masa depan Anda. Buat kalian yang masih ragu dengan gagal bayar yang tepat, yang benar, silakan kamu tonton video-video saya di sebelumnya dan kamu bisa masuk di grup saluran saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Bantu subscribe ya, like dan komentar. Tidak untuk apa, hanya untuk biar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.